Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bermajlis bersama. Semoga Allah memberikan majlis ini majlis yang diberkahi, majlis yang diridhai, karena tanpa ridha Allah maka keberkahan itu tidak akan datang, dan tanpa ridha dari Allah rahmat yang seharusnya atau yang akan datang kepada kami atau kepada kita tentunya tidak akan datang kecuali atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga kabar baik dan sehat kepada Bapak Ibu beserta keluarga dan juga ananda yang soleh-solehah sekalian. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya masih dalam membahas kitab Rokais fi Tarbiyatil Abna li Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam judul kali ini atau judul kajian kita di malam hari ini adalah memilih pendamping hidup. Memilih pendamping hidup. Mohon izin kami share screen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membentuk pola pengasuhan, membentuk pola pendidikan dalam keluarga, maka sudah barang tentu dan menjadi hal yang wajib kita lihat bagaimana kedua orang tua dalam mendidik anak-anak atau dalam dunia pendidikan. Maka tidak serta-merta langsung kita fokus pada anak-anak kita. Justru bisa kita perhatikan lebih awal dari sebelum anak-anak kita lahir. Atau dari awal mulanya ketika anak kita masih dalam rahim, masih dalam kandungan, maka di situ pula ada pola dalam pendidikan sehingga nanti akan berlanjut, ya.
pola pendidikan itu. Jadi tidak hanya ketika anak itu sudah lahir atau ketika anak itu sudah tumbuh, kemudian kita baru fokus dalam mendidik. Maka jawabannya tidak. Yang Nabi SAW ajarkan kepada kita bahwa kita perlu memperhatikan semenjak sebelum anak kita dilahirkan. Bahkan sebelum kita memilih pasangan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Tentunya sosok seorang ibu ini menjadi figur utama. Kenapa demikian? Karena anak kita tidak mungkin lahir dari ayah. Anak kita pasti lahir dari rahim seorang ibu. Mengandung di dalam rahim seorang ibu. Dan kemudian Allah takdirkan lahir ke dunia melalui perantara seorang. Maka tentunya di balik kelemahan tubuh seorang ibu atau seorang wanita, sejatinya wanita itu memiliki potensi yang besar terhadap anak-anaknya. Maka dikatakan seorang pria itu bergantung agama istrinya. Karena cinta membuatnya mengikutinya dan cinta memaksakannya untuk menjadi serasi dengannya. Sehingga tidak menemukan jalan untuk menyelisihinya dan tidak pula menemukan jalan untuk membantah ataupun merasakan beban berat. Dikatakan dalam kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din. Maka dari itu, seorang suami ketika dikatakan dia beruntung di dunia, maka dia harus mendapatkan seorang sosok wanita yang salihah. Karena nantinya sosok wanita ini menjadi ibu dari anak-anak. Karena sosok wanita ini yang memiliki pengaruh hebat dalam membentuk pola rumah tangganya. Memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pendidikan anak-anaknya. Dikatakan sebuah syair. Ibnul Qayyim Al-Zauziyah mengatakan, cinta bukan karena keindahan dan yang tampak di mata. Tetapi cinta itu karena yang menyatukan hati dan jiwa. Maksudnya apa? Ini jelas sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW ketika kita hendak memilih pendamping hidup, maka utamakan, lihatlah, yang diutamakan kita lihat adalah bagaimana agama. Karena sejatinya keindahan itu ya, bukan yang tampak di mata, tetapi apa yang hati dan jiwa itu bersatu, itulah keindahan. Itulah sejatinya cinta itu ada. Maka di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, sosok istri yang salihah menjadi peran utama dalam mendampingi pendidikan anak-anak.
Karena ia akan menjadi pendamping dalam mendidik, dalam mengajarkan, dan juga mengasuh, tentunya dengan pengasuhan yang baik. Mana mungkin pengasuhan yang baik itu akan ada, atau pengasuhan yang baik itu wujud, kecuali dari diri seorang istri yang salihah. Maka dari itu dalam kitab ini, Syekh memberikan poin pertama adalah memilih pendamping hidup ataupun istri yang salihah. Karena awal dari pendidikan anak adalah kita mencari, kita memilih pendamping hidup yang bisa sevisi dan semisi dalam pendidikan anak-anak kita. Dan dalam hal ini adalah bagaimana kita memilih istri yang salihah. Atau ketika Bapak Ibu sudah menjadi pasangan suami istri, maka pernyataannya menjadi bagaimanakah kita menjadi istri yang salihah. Karena dari istri yang salihah itu akan lahir, ya, akan lahir bibit, akan lahir keturunan yang nantinya akan dididik bersama oleh suami dan istri. Maka tentunya kedua pasangan suami istri ini harus sesuai dengan visi dan misi, dan juga apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa harus istri yang salihah? Kenapa harus istri yang baik agamanya? Kenapa harus istri yang terjaga agamanya? Lantas kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan dalam diri seorang istri atau dalam diri seorang ibu. Maka timbul pertanyaan, apakah saya sudah menjadi istri yang salihah? Apakah saya sudah menjadi ibu yang baik? Apakah saya sudah siap menjadi ibu yang baik kelak untuk anak-anak? Apakah saya wajib menjadi istri yang salihah, atau apakah saya perlu upaya yang lebih untuk betul-betul menjadi istri yang salihah? Apakah figur salihah itu mudah didapatkan? Ya. Ketika istri sudah menjalankan hak-hak suaminya, kemudian label atau figur saleh itu sudah tertancap padanya, apakah langsung sedemikian itu? Maka jawabannya adalah semuanya melalui proses. Maka tidak ada keluarga yang tanpa adanya konflik. Semua tentunya memiliki proses menjadi lebih baik. Ketika proses itu menjadi lebih baik, maka keluarga ini adalah keluarga yang sehat. Bagaimana jika kebaliknya, semakin usia pernikahan itu semakin lama, ya, tapi keinginan untuk memperbaiki diri semakin kecil, maka akan ada tanda tanya besar. Ada apa dengan keluarga ini? Maka pentingnya istri yang salihah. Ketika istri salihah ini belum mampu mendidik anak, ketika istri yang bisa menjaga agamanya dengan baik ini belum mampu mendidik anak dengan baik, setidaknya ada tameng, setidaknya ada penghalang, setidaknya ada hijab, ada penghalang dari hawa nafsu yang negatif. Dari hawa nafsu yang negatif yang dapat merusak akhlak anak. Apa maksudnya? Salah satu di antaranya ketika anak kita rewel, ketika anak kita tantrum. Maka seorang istri adalah manusia yang tentunya manusiawi ketika bisa marah dan sebagainya. Tetapi marah ini ketika seorang istri ini bisa menjaga agamanya dengan baik dan dia bisa menjadi berikhtiar menjadi istri yang salihah,
maka marahnya seorang istri tidak akan merusak akhlaknya seorang anak. Ketika ia belum mampu mendidik anaknya dengan baik, maka dia tidak akan membahayakan, apalagi sampai merusak akhlak anak. Istri salihah saja mungkin belum tentu ataupun belum bisa maksimal dalam mendidik anaknya. Lantas bagaimana ketika istri itu tidak menjaga agamanya, tidak menjaga hak-hak suaminya, tidak berupaya untuk menjadi istri yang salihah. Tentunya ketika dia mendidik, mendampingi, mengasuh anaknya, maka dia akan sesuai dengan tabiat atau karakter. Ketika ia marah, maka akan marah yang betul-betul marah. Seolah-olah dia sudah tidak ingat dia sedang marah kepada siapa. Seolah-olah ketika ia marah, dia tidak sadar bahwa ia sedang marah dengan anak. Maka dikatakan Syekh Abdul Razak dalam kitabnya, istri yang saleh ini menjadi tameng. Ketika ia belum mampu mendidik anaknya dengan baik, maka dia tidak akan membahayakan, apalagi sampai merusak akhlak anak, sampai merusak kepribadian anak. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata', dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu as-salihah, adalah wanita salihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan label bahwa wanita salihah itu seperti perhiasan. Yang ketika kita melihat perhiasan itu, maka terpancar kemewahan, ya. Terpancar itu adalah barang yang tidak sembarangan. Dan Nabi katakan, perhiasan terbaik dunia adalah wanita salihah. Maka hadis ini menjadi motivasi, menjadi penguat diri para wanita muslimah untuk berupaya, berikhtiar, berlomba untuk menjadi kategori apa yang sudah Nabi sampaikan dalam hadis. Menjadi kategori wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Menjadi kategori wanita salihah. Terlebih ketika seorang wanita itu telah memiliki pendamping hidup, maka sudah semestinya berusaha untuk mencapai derajat istri yang salihah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana wanita salihah itu dicirikan oleh Rasulullah? Bagaimana kita bisa melihat karakteristik yang nampak pada wanita yang salihah? Maka di sini dikatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah SAW ditanya,
perempuan seperti apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suaminya jika suami memerintahkan sesuatu kepadanya. Dan tidak menyelisihi suami dalam diri, hartanya, dengan apa, dan juga dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Rasulullah menjelaskan hadis ini memberikan poin-poin penting bagaimana sosok seorang wanita dikatakan sebagai wanita salihah ketika bisa mencapai poin-poin yang tadi Nabi sampaikan. Yang pertama adalah ketika wanita itu, ketika seorang istri itu menyenangkan dilihat oleh suaminya. Bagaimana bisa kita tahu suami senang melihat istrinya? Maka dilihat ketika keluarga itu jarang adanya konflik, keluarga itu jarang adanya cekcok, keluarga itu jarang adanya pertikaian. Karena adanya konflik dalam keluarga, tentunya pemicu utamanya salah satu di antara kedua. Kalau tidak dari suaminya, maka istrinya. Kalau tidak dari istrinya, maka suaminya. Maka Rasulullah memberikan poin dasar di sini, menjadi seorang wanita salihah, ya. Maka yang pertama adalah ketika suami itu senang melihat dirinya. Dan selanjutnya Rasulullah katakan, wa tuti'uhu idza amara. Ia mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu. Tanpa banyak alasan, tanpa ada penolakan yang secara langsung. Ketika seorang istri itu bisa menjalankan, mentaati perintah suaminya, selagi ia mampu, maka taati suaminya. Itu di antara yang Nabi sampaikan. Inilah perempuan yang baik. Wala tukhalifu fi nafsiha. Dan juga tidak menyelisihi apa yang sudah menjadi ketentuan suaminya. Karena terkadang Bapak Ibu yang kami muliakan, pertikaian dalam keluarga adalah ketika tidak adanya kecocokan dalam memahami sesuatu misal. Atau kurangnya komunikasi yang baik. Sehingga antara pendapat seorang suami dengan pendapat seorang istri berbeda. Sehingga timbullah selisih. Sehingga timbullah saling menyelisihi. Maka di sini acuannya ketika suami sudah memberikan keputusan dan itu adalah keputusan yang baik untuk kebaikan bersama, maka istri, ketika istri ingin menjadi istri yang baik, ketika istri ingin menjadi apa yang disampaikan Rasulullah sebagai perempuan yang paling baik, maka la tukhalifuhu, maka jangan menyelisih ketentuan suami. Dan juga menelisih apa yang dibenci oleh suaminya. Ini di antara poin yang terakhir Nabi sampaikan. Apa yang dibenci suaminya, maka setidaknya seorang istri itu mengetahui dan akan menjauhkan hal-hal yang suami tidak suka dengan hal tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ya, maukah aku berikan
Atau maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan seorang laki-laki, yaitu istri salihah, yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan mentaati, dan bila ia pergi, ia akan menjaga dirinya. Hadis yang awal tadi dikuatkan oleh hadis selanjutnya, yang Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat Umar bin Khattab bahwa di antara sebaik-baik simpanan seorang laki-laki adalah mar'atus salihah. Ya. Ketika istri ini dipandang, maka akan menyenangkan. Ketika istri diberikan perintah, maka ia akan mentaati. Dan ketika istri ditinggal pergi oleh suaminya, maka ia akan menjaga dirinya dengan baik. Maka disimpulkan di sini bahwa di antara ciri wanita salihah, baik itu salihah yang pastinya dia cantik luar dan dalamnya, maka yang pertama nyaman dipandang suami karena kecantikan dan penjagaan agamanya. Yang kedua berkhidmat dengan baik pada suaminya saat diperintah dalam perkara yang baik dan menjaga diri dengan baik ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Ainul Ma'bud dalam syarah Sunan Abi Dawud. Bapak Ibu yang kami muliakan, seringkali kita dapati konflik dalam keluarga itu menjadikan kita tidak fokus dalam mendidik anak. Anak yang tidak punya salah, anak yang bukan menjadi sebab konflik, terkadang menjadi pelampiasan. Terkadang menjadi pelampiasan amarah dari orang tuanya. Maka ini yang dikatakan yang tadi kami singgung di awal, ketika pasangan suami istri memiliki visi dan misi yang sama dalam mendidik anak, tentunya sesuai dengan koridor syariat, maka ketika ia belum mampu untuk mendidik anaknya dengan maksimal, paling tidak ia memiliki tameng antara hawa nafsu kepada hal-hal yang negatif. Karena banyak sekali kasus ketika orang tua sudah tidak tahan, ketika seorang suami sudah tidak tahan dengan istrinya, misalnya ketika seorang istri sudah tidak tahan dengan sikap suaminya atau sebaliknya, maka anak yang menjadi korbannya, terlantarnya pendidikannya, terlantarnya hak pengasuhannya, sehingga anak melihat pertikaian orang tuanya, anak melihat paham betul seringkali suami istri cekcok atau konflik, seringkali orang tua tidak memberikan ketenangan dalam lingkup keluarganya, maka pasti anak akan menjadi korban. Bagaimana bentuk korbannya? Anak akan trauma dengan hal-hal yang sudah dilihatnya. Seolah anak tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Seolah anak sudah tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Maka disinilah Bapak Ibu yang kami muliakan, pentingnya dalam memilih pasangan hidup, terutama dalam memilih istri yang nantinya ia menjadi ibu dari anak-anaknya, yang nantinya ia mengandung dan melahirkan keturunan-keturunannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku tidaklah melihat pemandangan yang lebih mengerikan pada hari itu.
Aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apa sebabnya? Rasulullah SAW mengatakan, dengan sebab kekafirannya. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah karena kekafiran terhadap Allah? Maka jawabannya, bukan. Rasulullah kemudian menjawab, karena mereka mengingkari kebaikan suaminya. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat dirimu atau melihat darimu satu kesalahan, maka mereka mengatakan, tidaklah aku melihat satu kebaikan pun dari dirimu sama sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud apa yang disampaikan Nabi SAW adalah, Bapak Ibu yang kemuliaan, ini menjadi realita yang nampak dalam kehidupan berkeluarga. Nabi SAW menceritakan ataupun memberikan kabar dalam hadis ini bahwa di antara banyaknya penghuni neraka adalah seorang wanita. Apa sebabnya? Kenapa menjadi penghuni neraka ini disebabkan banyaknya wanita? Kenapa sebabnya demikian? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab dengan jawaban yang seringkali terjadi, ya, seringkali terjadi pada zaman ini, Bapak Ibu. Seringkali terjadi di kehidupan keluarga pasangan suami istri. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah katakan, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Bapak Ibu kami muliakan, ini sebagai nasihat kepada diri kami dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita cekcok dengan istri, ketika kita cekcok dengan suami, konflik suami istri, maka biasanya salah satu di antara sebab konflik ini adalah pengingkaran terhadap kebaikan yang sudah diberikan. Tidak mensyukuri hal baik yang terdapat pada suaminya. Kenapa Nabi katakan di sini menjurus atau condong kepada seorang istri? Karena tadi di awal Nabi sampaikan, neraka paling banyak dihuni oleh wanita. Maka Rasulullah jawab, kenapa sebabnya neraka paling banyak dihuni oleh wanita? Karena salah satu di antara sebab utamanya adalah pengingkaran terhadap kebaikan suaminya. Apa Nabi katakan? Mereka mengingkari kebaikan suaminya dan juga kebaikan orang lain. Ketika suami berbuat satu kesalahan, maka seolah-olah sudah membuat kesalahan dari awal sampai dengan akhir. Maka di sini dikatakan, wanita itu akan mengucapkan, tidaklah aku melihat satu kebaikan pun dari dirimu sama sekali. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya tidak diingat sama sekali. Padahal ia baru melakukan satu kesalahan yang mungkin kesalahan itu bisa ditolerir atau selesai dengan saling memberikan maaf, saling memberikan ridho satu sama lain. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, hadis ini menjadi realita. Hadis ini sangat sesuai dengan yang terjadi di zaman kita ini. Begitu banyaknya seorang istri mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, sehingga seringkali hak-hak suami yang harus ditunaikan tidak ditunaikan. Karena suami telah melakukan kesalahan yang mungkin itu kesalahan kecil, tetapi dianggap besar oleh seorang istri. Nah ini Bapak Ibu telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis ini. Maka tentunya Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga kita terhindar. Semoga kita termasuk dalam hadis ini yang
Rasulullah sebutkan, semoga kita terjaga dari pengingkaran-pengingkaran kebaikan yang sudah pasangan kita lakukan. Tentunya pengingkaran ini ada karena tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa sabar yang terdapat dalam diri. Tidak mungkin ketika kita mensyukuri sesuatu, kita mengingkari sesuatu. Kalau kita bisa syukur, kita bisa sabar, maka kita tidak mungkin ingkar. Kita akan menikmati proses itu dan kita akan melihat apa hikmahnya. Apa hikmah dari kejadian ini misal, atau apa hikmah dari segala sesuatu yang Allah berikan. Maka pentingnya menjadi seorang istri yang salihah tentunya sudah menjadi keharusan dan cita-cita seorang wanita muslimah. Tidak ada pilihan, tidak ada opsi lagi. Kecuali kita sebagai wanita muslimah, kecuali Anda yang sudah menjadi seorang ibu, sudah tidak ada pilihan, tidak ada opsi bahwa Anda wajib berikhtiar menjadi seorang istri yang salihah. Bagaimana mungkin kita mengharap anak kita menjadi anak yang salihah, tetapi diri kita jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita menginginkan anak-anak yang baik, tapi diri kita jauh dari kategori baik. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang nantinya kelak mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai istri terlebih tidak bisa menjadi tauladan yang saleh ataupun salihah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada nasihat dari Syekh, salah seorang ulama, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan, kebahagiaan antara suami istri tidak akan terwujud kecuali dengan saling bersabar. Kecuali dengan saling sabar. Saling tolong menolong dalam hal apapun. Tentunya dalam hal kebaikan serta dalam mendidik anak-anak. Nasihat ini khusus diberikan kepada pasangan suami istri. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin akan mendapati kebahagiaan dalam mendidik anak kecuali terwujudnya saling tolong-menolong dalam kebaikan. Terwujudnya saling memahami satu sama lain. Terwujudnya komunikasi yang baik satu sama lain antara suami dan istri. Maka ketika terjadi pengingkaran antara salah satu dari keduanya, maka tidak akan mungkin terwujud kebahagiaan antara suami dan istri. Dan ketika kebahagiaan itu tidak terwujud, maka tidak akan mungkin terwujudnya pendidikan anak yang baik. Maka karena anak akan melihat dan meniru bagaimana orang tua. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kekompakan pasangan suami istri untuk mendidik anak-anaknya tentunya dengan berlandaskan syariat
Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amanah ini sudah diberikan berupa kita diberikan atau dikaruniakan anak, maka tentunya amanah ini harus ditunaikan sebaik-baiknya. Ketika amanah itu tidak tertunaikan, maka sungguh kita telah mengingkari amanah yang Allah berikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan semoga kita sebagai suami, kita sebagai istri, betul-betul menjadi sosok suami yang bisa menjadi tauladan. Betul-betul bisa menjadi sosok istri yang bisa menjadi tauladan. Karena tidak ada lagi panutan anak kecuali orang tuanya. Ya. Tidak ada lagi anak mencontoh kepada siapa kecuali orang tuanya. Dan ketika orang tua itu bisa memberikan kebaikan, maka anak akan mendapatkan kebaikan. Namun ketika orang tua memberikan dampak keburukan, maka yang anak-anak kita terima pun hal yang sama, ya, yaitu keburukan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah demikianlah majelis kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi kita bersama untuk menjaga pasangan kita. Karena Bapak Ibu di sini semua sudah berkeluarga, sudah menjadi pasangan suami istri. Tentunya menjaga itu adalah hal yang utama. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ketika suami khilaf, maka istri wajib mengingatkan kekhilafannya. Ketika seorang istri khilaf, maka seorang suami wajib mengingatkan kekhilafannya. Ketika pola ini sudah terbentuk, maka insya Allah kebahagiaan antara suami istri akan terbentuk. Dan kebahagiaan ini terbentuk, maka akan berimbas kepada pola pengasuhan, pola membimbing atau pola orang tua dalam mendidik anak-anak. Mungkin tanpa disadari, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sering marah, kita sering tidak terima dengan anak kita sering menyakiti hati anak kita, baik itu dengan ucapannya, ataupun bahkan mungkin dengan fisik. Na'udzubillah. Maka ini perlu kita introspeksi dalam diri kita, dalam kita masing-masing Bapak Ibu. Sudahkah kita menunaikan hak pasangan satu sama lain? Sudahkah seorang istri menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya dalam kebaikan? Sudahkah suami itu menjadi pelindung, menjadi pengayom, menjadi panutan istrinya dalam bahtera rumah tangga? Ya. Ketika satu sama lain belum mencapai itu, maka segeralah untuk memperbaiki bahtera itu sebelum kebocoran-kebocoran yang lain muncul dan pada akhirnya bahtera itu tenggelam karena terlalu banyak kebocoran di sana sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, pendidikan anak tidak hanya diwajibkan kepada salah satu di antara suami ataupun istri, ayah ataupun ibu. Pendidikan anak, kewajiban dalam mendidik anak, kewajiban dalam mengasuh, membimbing anak, menjadi kewajiban keduanya, menjadi kewajiban orang tua, menjadi kewajiban suami dan istri. Maka sudah hal pasti tidak ada porsi suami mendidik mungkin berapa jam, kemudian istri mendidik berapa jam. Tidak ada porsi yang demikian. Yang ada keduanya saling bekerja sama, antara suami dan istri saling berbagi tugas yang tidak melalaikan hak dan kewajiban satu sama lain.
Maka insya Allah dengan upaya, dengan ikhtiar, dan tentunya tidak hanya ikhtiar yang kita uh, upayakan, tentunya dengan doa yang kita panjatkan, maka insya Allah tawakal yang kita miliki menjadi doa yang nantinya Allah akan wujudkan dengan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Maka sudah hal yang pasti ketika anak-anak kita tumbuh dengan baik, ya, di lingkungan yang baik, tumbuh dengan pengasuhan yang baik, tumbuh dengan asupan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita orang tua akan menuai hasilnya di kemudian hari. Karena sudah tidak ada lagi yang akan peduli dengan kita kecuali anak-anak kita. Maka tidak ada lagi yang nantinya akan mendoakan kita kecuali anak-anak kita. Maka mumpung Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masih Allah berikan usia, Allah berikan kesempatan untuk hidup. Maka mari kita bersama, semoga waktu yang tersisa, usia yang tersisa, menjadi usia yang terus berbenah, menjadi suami yang saleh, usia yang terus berbenah menjadi istri yang salihah, sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis, terwujudlah keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kebahagiaan yang dalam kadar syariatnya, bukan kebahagiaan dalam acuan dunia, tetapi kebahagiaan yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika keluarga itu bisa menjalankan syariat agama dengan baik. Tentunya kembali lagi kami ingatkan, apa yang kita berikan untuk anak kita, itulah yang akan didapatkan dan diterima oleh anak kita. Ketika itu hal baik, maka anak akan menjadi baik. Ketika itu hal buruk, maka anak akan mendapatkan imbas keburukannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah insyaallah semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan juga perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan. Insyaallah kita akhiri pertemuan ataupun sesi kajian kali ini. Jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhai serta memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Kita akhir dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.